Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila, kelas C akan menyampaikan sebuah materi bab 7 berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan penerapan nilai-nilainya pada bidang akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Laili Nurfadila dengan nomor NPM 213403505. Lalu ada Anissa Aulia Syafitri dengan nomor NPM 21340311122. Selanjutnya Muhammad Didan Ali Nurdin dengan nomor NPM 213403168. Dan terakhir Muhammad Zulfan Firdaus dengan nomor NPM 213403530. Berbicara mengenai ilmu dan pengetahuan, ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama ada hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan dugaan perkiraan berdasarkan jumlah data. Apabila data itu valid, maka hipotesis tersebut akan berubah menjadi sebuah teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi sebuah dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab dan akibat yang serba tetap, ia akan menjadi sebuah hukum. Lalu, apa itu pengetahuan? Dalam bahasa Inggris, pengetahuan biasa disebut dengan knowledge. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat, dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge ini adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Lantas, apa sih yang membedakannya antara ilmu dan pengetahuan? Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Selanjutnya akan ada penyampaian materi inti mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu khususnya di bidang ilmu akuntansi yang akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Aulia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Laili yang telah membuka presentasi kali ini. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat, dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di ilmu akuntansi, yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang akan diuraikan sebagai berikut. A. Nilai ketuhanan pada sila pertama sebagai dasar ilmu akuntansi. Konsep akuntansi modern yang dibuat oleh Luca Pacioli sebenarnya sudah mencerminkan adanya keterkaitan antara akuntansi dengan agama. Penggunaan kalimat "in the name of God" sebagai pembuka pada laporan keuangan yang digagas olehnya menunjukkan adanya nilai ketuhanan dalam rahim akuntansi. Dalam perspektif lain, profesi Luca Pacioli sebagai biarawan menunjukkan adanya keinginan untuk menggabungkan pemikiran antara akuntansi itu sendiri dengan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan agama. Definisi akuntansi berdasarkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Selanjutnya,
nilai kemanusiaan dan nilai persatuan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Jidan Ali Nurdin. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menyampaikan poin nilai ketuhanan dengan sangat baik. B. Nilai kemanusiaan pada sila 2 sebagai dasar ilmu akuntansi dengan memahami sila kedua Pancasila sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sejatinya akuntansi dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak sekedar unsur dari semata. Akuntansi dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk monopluralis. Maka dari itu, akuntansi tidak boleh memandang satuan uang sebagai alat ukur utama. Namun akuntansi juga harus mempertimbangkan satuan tidak terukur yang pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk pribadi menjadi manusia humanis. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sukaharsono tahun 2010 yang menyatakan bahwa suatu organisasi tidak harus dijalankan dengan iming-iming uang. Namun cinta dan kasih sayang yang tulus akan lebih mampu menggerakkan organisasi ke arah yang lebih dahsyat. Berdasarkan penggambaran di atas, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa akuntansi merupakan proses memanusiakan manusia. C. Nilai persatuan pada sila 3 sebagai dasar ilmu akuntansi. Persaudaraan yang merupakan hakikat akuntansi berdasarkan nilai sila ketiga Pancasila memiliki tujuan merekatkan hubungan antar komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Selain itu, menurut Mubiarto, melalui semangat persaudaraan dalam Pancasila tidak ada istilah bos dan karyawan, sehingga persaudaraan dalam sehingga hanya dapat satu golongan saja dalam aktivitas perekonomian, yaitu golongan keluarga. Sifat persaudaraan dalam akuntansi juga menimbulkan rasa saling memiliki antar seluruh komponen perekonomian, baik dari segi lingkungan perusahaan maupun segi aktivitas perekonomian nasional. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila persatuan Indonesia adalah proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Selanjutnya, nilai kerakyatan dan nilai keadilan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zulfan Firdaus. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jidan yang telah menyampaikan poin nilai ketuhanan dengan sangat baik. D. Nilai kerakyatan pada sila 4 sebagai dasar ilmu akuntansi. Akuntansi dituntut untuk tidak sekedar mensejahterakan golongan tertentu semata, namun juga memfokuskan diri bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, mengacu pada praktik akuntansi berbasis kerakyatan yang telah dipraktikkan oleh kerajaan berbasis agama di Indonesia sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kejayaan suatu bangsa ditentukan dari seberapa besar rakyat diutamakan dalam perekonomian, khususnya dalam kaitan dengan akuntansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. E. Nilai keadilan pada sila 5 sebagai dasar ilmu akuntansi. Akuntansi berkeadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Demikian pula halnya dengan akuntansi, yang juga harus mencakup nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Akuntansi berkeadilan pada hakikatnya merupakan perwujudan utama dalam sistem ekonomi Pancasila. Disadari atau tidak, dengan menerapkan sudut pandang berkeadilan dalam paradigma akuntansi, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita diarahkan untuk berorientasi kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Sekian materi mengenai nilai-nilai Pancasila pada bidang akuntansi. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Laili sebagai moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi ini. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi akuntansi berdasarkan nilai masing-masing sila Pancasila, diantaranya yaitu: sila pertama memiliki nilai proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Lalu sila kedua merupakan proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan.
Sila ketiga merupakan proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Lalu, sila keempat merupakan proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Dan yang terakhir, sila kelima merupakan proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan bagi kami ketika menjalani pembelajaran dengan Pak Adi sangat luar biasa dengan metode pembelajaran yang menggunakan dua media sebagai sarananya, diantaranya adalah YouTube dan Zoom, sangat memudahkan bagi kami ketika proses pembelajaran. Di mana YouTube disediakan untuk menyalurkan materi, sedangkan Zoom disediakan untuk tempat kami memberikan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dimengerti. Dengan metode tersebut, kami merasa pembelajaran ini menjadi sangat efisien, ditambah apalagi ketika kita suatu saat ingin membuka kembali materi yang ingin kita baca atau ulang, dapat kita akses dengan mudah di kanal YouTube Bapak Adi. Dan mungkin sedikit pesan dari kami adalah tetap jaga performa tentunya bagi Bapak, dan juga tetap menjadi dosen yang kami banggakan. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.